Selamat datang kembali di YouTube Cahya Abu Husain. Terima kasih telah memilih channel ini sebagai referensi dalam memahami kewajiban perpajakan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara melakukan pemindah bukuan melalui aplikasi IPBK. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jika kita melakukan kesalahan dalam melakukan penyetoran pajak, baik disebabkan karena salah tahun pajak, masa pajak, bahkan karena kelebihan pembayaran, kita dapat melakukan pemindahan setoran yang salah tersebut ke tujuan yang sebenarnya, yaitu dengan cara pemindah bukuan. Selama ini, pemindah bukuan hanya dapat diajukan secara manual, yaitu dengan menggunakan kertas, dan diajukan ke kantor pelayanan pajak di mana setoran tersebut diadministrasikan. Hal ini tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama, termasuk saat menunggu hasil persetujuannya. Nah, saat ini telah hadir aplikasi IPBK, yaitu aplikasi yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Aplikasi pemindah bukuan secara elektronik, tanpa perlu mencetak dan mengantarnya ke KPP, serta sobat pajak hanya perlu menunggu saja di rumahnya masing-masing atau di kantornya masing-masing. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Welcome back to my channel. Sobat pajak dimanapun berada, IPBK sebenarnya sudah lama launching. Hal ini terlihat bahwa saat ini IPBK sudah masuk ke versi yang kedua. Artinya sudah ada penambahan-penambahan menu atau kondisi-kondisi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, langkah-langkahnya yang sobat pajak perlu ketahui adalah tentunya aplikasi ini tersedia di DJP Online, sahabat atau sobat pajak semua. Nah, maka dari itu bagi sobat pajak yang belum pernah sama sekali mendaftar DJP Online, nah silakan mendaftarkan terlebih dahulu di DJP Online, siapapun itu bisa. Syaratnya adalah sobat pajak harus punya EVIN terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah sobat pajak masuk ke DJP Online, silahkan aplikasi IPBK ini ditambahkan terlebih dahulu di menu layanan sobat pajak semua. Caranya bagaimana? Silahkan nanti masuk ke dalam menu profil wajib pajak, kemudian di sebelah kiri itu nanti ada aktivasi fitur. Nah, silakan diklik aktivasi fitur tersebut, kemudian ditambahkan fitur IPBK. Nanti silakan dicentak di sana. Setelah ditambahkan, baru sobat pajak bisa menggunakan aplikasi IPBK ini. Nah, di dalam aplikasi ini tersedia beberapa menu, yaitu permohonan PBK, monitoringnya, dan pencetakan produk hukumnya, hasil dari pemindah bukuan. Nah, menu IPBK ini sebagaimana yang tertampil, yaitu ada 4 menu utama. Yang pertama dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Nah, sobat pajak jika ingin langsung mengajukan permohonan pemindah bukuan akibat kesalahan apapun itu penyebabnya, silakan langsung saja klik menu permohonan. Nah, di sini nanti dimulainya kasus, yaitu dengan penginputan NTPN. Nah, silakan melakukan penginputan NTPN. Lalu apabila sobat pajak merasa kesulitan dalam membaca NTPN, karena terkadang cetakannya itu agak
kesulitan kita membacanya, terlebih antara perbedaan huruf O dan angka 0, huruf I, angka 1 atau huruf L ya. Terkadang itu menyulitkan. Maka sobat pajak dapat menggunakan menu rumah konfirmasi ini. Ya, di sini disediakan linknya, silahkan diklik link ini untuk melakukan konfirmasi tentang atau mencari NTPN yang sobat pajak miliki. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nanti sobat pajak silakan input kode billing. Nah, dasarnya adalah dari kode billing. Nah, kalau kode billing itu sudah pasti jelas angkanya yang tertera di dalam kertas cetakan. Nah, setelah mendapatkan NTPN yang sesuai, maka silahkan diinput di sini NTPN-nya. Kemudian langsung diklik cari, maka nanti kita bisa melihat berapa nilai NTPN tersebut. Untuk pertama kali kita lakukan validasi. Nah, jika data valid, maka sistem nanti akan menampilkan detail data pembayaran yang sudah divalidasi. Nah, setelahnya dapat kita lanjutkan pada langkah-langkah berikutnya, yaitu mengisi form pemindah bukuan yang sudah disediakan tertampil di sistem, yaitu dengan mengisi data antara lain nomor HP dan email, NPWP tujuan pemindah bukuan, nominal pemindah bukuan, kemudian kode akun pajak, kode jenis pajak, nomor objek pajak. Ini opsional jika tujuan setoran kita itu untuk pajak penghasilan atas penjualan tanah dan atau bangunan. Begitu juga nomor ketetapan pajak, ini opsional, jadi dua ini bisa diabaikan. Lalu masa dan tahun pajak yang sebenarnya, dan jangan lupa untuk mengisi alasan pemindah bukuan. Alasan ini silakan sobat pajak sebutkan kenapa terjadi kesalahan. Bisa karena kelebihan pembayaran atau kesalahan pengisian tahun pajak, masa pajak, dan yang sebagainya. Kemudian ini fitur tambahan yaitu lampiran bukti pendukung. Nah, jikalau permohonan kita mungkin terlalu complicated, nah silahkan membantu petugas dengan melampirkan bukti pendukungnya. Baik, ini contohnya tadi sudah kita masukkan NTPN, maka akan tertampil data seperti ini ya. Pemindah bukuan dari ini datanya adalah otomatis dari setoran kita awal yang akan kita pindah bukukan ke tujuan yang benar. Nah, maka sobat pajak cukup mengisi sebelah kanan ini ya, yaitu pemindah bukuan kepada NPWP sesudah, nama sesudah, ini otomatis muncul dan nilainya. Nah, nilai sisa NTPN yang dapat di PBK maksimal 27. Nah, jadi kenapa ini berbeda? Ya, karena mungkin sebelumnya atas NTPN ini sudah pernah dipindah bukukan, maka nanti akan tertampil nilai sisanya. Sehingga kawan pajak dan juga petugas yang nanti akan memproses itu bisa mendapat notifikasi bahwa nilai sisa setoran itu tidak lagi sama dengan nilai awalnya. Kemudian silakan sobat pajak mengisi kode akun pajak. Misalkan kalau ini PPh pasal 22 sudah benar, ya samakan saja datanya, masanya, tahunnya. Nah, misalkan di sini kesalahan itu ada pada masa pajaknya. Nah, silakan buat masa pajak yang sebetulnya apa di sini. Atau bisa juga kita sebenarnya kesalahan dalam NPWP atau nama penyetor. Maka ini NPWP-nya juga bisa kita ubah ya, kita pindahkan ke NPWP yang sesungguhnya. Namun jangan lupa ya, nanti disampaikan
atau dipersiapkan surat pernyataan bahwa memang benar ya setoran ini terjadi kesalahan ya. Kemudian terakhir adalah jangan lupa dibuat alasan di sini ya. Nah, jika form tadi sudah diisi semua, maka dapat dilanjutkan pada proses submit pemindah bukuan. Namun sebelum proses submit, terdapat resume pemindah bukuan yang harus dicek ulang. Nah, jadi sobat pajak jangan terburu-buru untuk melakukan submit. Jadi sobat pajak harus melakukan recheck, cek kembali ya. Apakah dari yang sudah kita input tadi sudah benar atau belum? Karena nanti jika kita tidak mengeceknya kembali, contoh seperti ini ya, NTPN, kemudian nilai sisanya nampak, ini nominal pembayaran awal, nilai sisanya nampak, maka apabila sudah disetujui, sobat pajak nanti menjadi kalau masih ada kesalahan, kita memerlukan waktu kembali untuk melakukan permohonan. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah pengiriman atau pemecahan setoran ke nama yang lain sejumlah 100.000 ya, 99.000 dengan kode yang salah. Di sini NOP ya, ada NOP-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang di sebelah kanan inilah yang kita isi tujuan yang benarnya. Nah, setelah itu verifikasinya ini juga baru ya. Sebelumnya di versi yang pertama, verifikasi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik. Nah, namun untuk versi yang kedua ini, bagi yang tidak memiliki sertifikat elektronik, maka bisa melakukan verifikasi dengan melakukan pengiriman kode verifikasi seperti halnya saat kita melaporkan SPT tahunan. Ya, jadi ini dimudahkan cukup dengan menggunakan kode verifikasi yang dikirim ke emailnya. Silahkan pilih kode verifikasi via email, kemudian cek emailnya, pindahkan nanti kode verifikasinya ke kotak yang ada di sini. Kemudian diklik saya yakin ya bahwa data permohonan pemindah bukuan telah benar. Kemudian bisa disimpan terlebih dahulu jika belum yakin, atau langsung di klik kirim. Nah, maka apabila sudah berhasil, ada notif seperti ini ya. Sukses submit permohonan dengan nomor form. Silakan lakukan pemantauan terhadap permohonan Anda pada menu monitoring. Nah, nanti silahkan sobat pajak melakukan pengecekan secara berkala pada menu monitoring ya, menu monitoring. Di menu monitoring ini nanti sobat pajak bisa melihat prosesnya sampai di mana. Ya. Apakah baru disposisi atau penelitian atau persetujuan atau penolakan, atau sudah sampai ke status selesai ya. Karena di sini nanti ada menu tracking. Nah, tracking ini ya ada di tabel atau menu monitoring yang akan menampilkan status permohonan terakhir. Nah, ini adalah terobosan yang terbaru. Jadi sobat pajak tidak perlu datang ke KPP untuk menanyakan apakah permohonan ini sudah selesai atau belum, tapi cukup melihat statusnya dari IPBK ini. Meskipun demikian, tetap petugas KPP akan melakukan layanan yang optimal meskipun di dalam ketentuan permohonan PBK ini disetujui dalam 21 hari. Namun sebagai bentuk layanan prima, maka biasanya petugas KPP akan memprosesnya dalam jangka waktu 1 minggu, bahkan mungkin 3 hari bisa selesai. Itu tergantung dari banyaknya permohonan yang masuk.
Jadi pada intinya semua petugas KPP akan melakukan pelayanan yang optimal terhadap permohonan pemindah bukuan ini. Nah, seperti ini ya, ketika sobat pajak melakukan klik monitoring, nanti akan terlihat di sini ya aksi-aksinya, silahkan dicek. Nah, ini contohnya ya. Statusnya sampai di mana? Sampai disetujui, berarti sudah selesai. Ya. Nomor BPS ini, nomor pembayaran ini dengan NTP ini, tanggal BPS-nya 7 Juni, tanggal bayar 28 Oktober itu sudah selesai, disetujui. Nah, lalu sobat pajak setelah disetujui bagaimana lagi? Nah, sobat pajak setelah disetujui tentunya bisa langsung melakukan pencetakan dokumen ya. Di sini yang sudah disetujui ini silakan langsung dicetak dokumennya dan di-print. Nah, hasil pemindah bukuan tersebut nomornya, nomor pemindah bukuan itulah yang nanti akan menggantikan NTPN ya, untuk diinput pada SPT baik itu tahunan maupun SPT masa. Silakan diklik. Nah, bagi NPWP penerima PBK, NPWP penerima PBK ini misalkan NPWP asal itu berbeda dengan NPWP tujuan. Maka si penerima PBK tadi itu bisa melakukan cek apakah benar dokumen yang diberikan oleh pengaju awal, NPWP awal itu memang ada atau tidak pada sistem DJP. Silakan bisa melakukan pengecekan ini di menu konfirmasi. Nah, di sini silakan input NPWP penerima dan nomor produk hukumnya yaitu nomor PBK. Klik cari. Nah, nanti datanya akan muncul di sini untuk memastikan bahwa yang dokumen yang diberikan adalah benar. Baik, demikian proses penggunaan aplikasi IPBK ini. Silahkan bila ada pertanyaan diajukan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.